Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulianawati. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teknik pemesinan bubut. Nah, berikut adalah kompetensi dasar yang kita capai, yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, dan juga memahami mesin-mesin bubut untuk jenis pekerjaan tertentu yang disyaratkan. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang kita capai. Lanjut, kita akan belajar tentang definisi, bagian utama dari mesin bubut, kelengkapan mesin bubut, dan juga jenis pekerjaan pada pembubutan. Nah, langsung aja nih, kita masuk ke materi, yaitu definisi dari mesin bubut. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar dari mesin bubut, dan juga bagian-bagiannya. Sebenarnya apa sih mesin bubut itu? Nah, mesin bubut itu adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja dengan cara menyayat benda kerja yang berputar menggunakan alat potong. Nah, teman-teman bisa lihat yaitu gambar dari contoh penyayatan dari benda kerja. Nah, kok bendanya itu berputar, lalu pahatnya itu menyayat pada sepanjang dari benda kerja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk videonya. Sekilas gambaran tentang proses pembubutan, yaitu benda kerjanya berputar dan juga pahatnya menyayat. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi dari mesin bubut, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari mesin bubut. Bagian-bagian dari mesin bubut itu, yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, seperti itu adalah tampilan dari kepala tetap atau headstock. Nah, kepala tetap ini sebagai dudukan dari spindle utama. Dan di dalam kepala tetap itu ada yang namanya roda puli atau gearbox yang dihubungkan dengan motor penggerak. Seperti namanya, yaitu kepala tetap. Kepala tetap ini tetap dan tidak bergerak. Nah, selanjutnya ada kepala lepas atau tailstock. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu tailstock, kepala lepas. Nah, ini bisa bergerak sepanjang dari alas mesin atau bed machine. Nah, fungsinya digunakan untuk dudukan center sebagai penyokong benda kerja saat pembubutan dan juga dudukan chuck drill untuk proses pengeboran. Teman-teman bisa lihat yaitu gambar dari kepala lepas. Selanjutnya, ada alas atau meja mesin atau bisa kita sebut dengan bed machine. Nah, itu digunakan untuk tempat dudukan kepala lepas tadi, juga dudukan eretan dan juga penyangga diam atau steady rest. Selanjutnya ada eretan atau carriage, yaitu untuk melakukan fungsinya untuk melakukan penyayatan memanjang, melintang, yang bisa digerakkan secara manual ataupun otomatis. Dan bisa juga untuk pemakanan sesuai sudut yang diinginkan. Nah, untuk eretan sendiri itu ada 3, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan juga eretan atas. Bagian-bagian selanjutnya yaitu ada tuas atau handle. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah. Nah, itu adalah tampilan gambar dari tuas atau handle. Nah, fungsinya untuk mengatur kecepatan spindle maupun arah pemakanan berdasarkan tabel yang ada pada mesin bubut. Nah, tabelnya itu yaitu yang warna kuning yang teman-teman lihat di gambar. Nah, itu adalah tabelnya yang digunakan sebagai acuan. Lalu ada dudukan pahat atau tool post. Nah, fungsinya untuk menjepit pahat yang digunakan untuk proses pembubutan. Nah, pahatnya kan banyak. Nah, itu dijepit pada tool post seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar. Ya, yang panjang memanjang itu, nah itu adalah pahat yang dijepit pada tool post. Lalu selanjutnya, yaitu yang terakhir ada poros transportir dan juga poros pembawa. Teman-teman bisa lihat di gambar, yaitu poros transportir itu yang berulir dan juga poros pembawa itu yang bentuknya halus seperti itu. Nah, fungsi dari poros transportir itu untuk membawa eretan pada saat pembubutan otomatis, sedangkan poros pembawa itu fungsinya untuk mendukung jalannya eretan dalam pemakanan otomatis. Nah, itu adalah bagian-bagian mesin bubut yang kita pelajari. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelengkapan yang ada pada mesin bubut.
Yang pertama ada cekam atau cak. Nah, seperti yang teman-teman lihat, fungsinya cekam itu untuk mencekam benda kerja yang akan dibubut. Nah, seperti itu gambarnya, teman-teman bisa lihat. Lalu ada cekam kolet, itu untuk mencekam benda kerja yang memiliki permukaan yang relatif halus dan berukuran kecil. Lalu selanjutnya ada plat pembawa dan juga latedok. Nah, itu untuk memutar pembawa atau latedok sehingga benda kerjanya itu ikut berputar bersama dengan spindle mesin. Nah, selanjutnya ada penyangga. Nah, seperti ini gambarnya penyangga. Nah, benda kerja itu kan ada yang panjang. Nah, untuk benda kerja yang panjang itu digunakan penyangga agar benda kerjanya itu tidak oleng ketika dilakukan proses pembubutan. Lalu ada center. Center itu untuk menahan benda kerja agar tetap dan tidak bergeser. Nah, untuk center ada dua jenis, yaitu center diam dan juga center putar. Nah, yang terakhir, kelengkapan dari mesin bubut itu ada cekam bor dan juga pengunci. Untuk cekam bor dan juga pengunci itu dipasang pada kepala lepas yang kemudian dikencangkan dengan pengunci. Nah, untuk fungsi dari cekam bor ini untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, teman-teman, itu adalah kelengkapan yang ada pada mesin bubut. Lalu, yang terakhir, kita akan belajar tentang jenis pekerjaan pada pembubutan. Langsung aja yuk. Nah, ini adalah tampilan dari pembubutan lurus. Pembubutan lurus itu ada dua macam, yaitu pembubutan memanjang dan juga pembubutan muka. Nah, untuk pembubutan memanjang itu untuk mengurangi diameter sesuai dengan yang kita inginkan, sedangkan pembubutan muka itu dilakukan pada bidang permukaan dari benda kerja. Nah, itu untuk mengurangi dari panjang benda kerja. Kita lanjut. Nah, ada pembubutan eksentris. Ini pembubutannya dengan cara menggeser pencekaman benda kerja sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, biasanya menggunakan alat cekam for jaw chuck independent. Lalu ada pembubutan alur. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, alur, ya ini untuk membuat celah dengan lebar dan juga kedalaman sesuai yang kita inginkan. Nah, biasanya itu tujuannya untuk membuat ulir atau pemasangan snap ring. Nah, untuk pembubutan alur ini bisa dilakukan pada pembubutan luar maupun pembubutan dalam. Kita lanjut ya. Ada pemotongan benda kerja. Nah, untuk memotong benda kerja ini menggunakan pahat pengalur dengan penyayat yang sangat ramping. Tapi untuk pemotongan benda kerja ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena pahatnya itu bakal mudah patah. Nah, lanjutnya itu ada pengeboran. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk pengeboran itu yaitu pembubutannya untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, yaitu digunakan mata bor yang dipasang pada kepala lepas. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang bagian kanan itu adalah kepala lepas dan yang itu ada benda kerjanya yang dibuat lubang. Nah, kita tidak menggunakan eretan melintang, memanjang dan juga eretan atas tadi, tapi kita menggunakan eretan yang ada pada kepala lepas, digerakkan maju atau mundur dan sesuai dengan kedalaman diameter yang kita inginkan. Lalu ada pembubutan dalam atau boring. Nah, pembubutan ini untuk memperbesar lubang pada benda kerja. Nah, sebelum dilakukan proses boring ini dilakukan proses pengeboran tadi. Nah, ketika diameternya masih belum sesuai, kita lakukan pembubutan dalam untuk memperbesar lubang benda kerja sesuai yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada mengkartel. Nah, teman-teman bisa lihat pahat kartel ini berbeda dengan pahat-pahat sebelumnya. Nah, untuk proses pengerjaan kartel ini pahatnya ditekan pada benda kerja sehingga terbentuklah alur kartel yang bentuknya rigi-rigi seperti itu. Nah, selama proses mengkartel itu biasanya digunakan pelumas. Pelumas ini untuk mengurangi panas dan membersihkan beram yang dihasilkan dari hasil mengkartel. Lalu, selanjutnya ada pembubutan tirus. Nah, pembubutan tirus itu proses pembubutan dengan kemiringan pada sudut tertentu. Ada 3 cara yang biasa dilakukan untuk membubut tirus, yaitu menggeser posisi kepala lepas ke arah melintang, menggeser sekian derajat eretan atas, dan juga memasang taper attachment. Nah, kita lanjut ke pembubutan ulir. Nah, pembubut ulir itu yaitu membuat suatu garis atau alur profil secara melingkar pada suatu poros dengan ukuran tertentu.
Nah, untuk jenis ulir sendiri itu ada beberapa, seperti ada ulir segitiga, ulir segi empat, ulir kiri, ulir luar, dan yang lainnya. Nah, sudah selesai nih materi yang kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang definisi, bagian-bagian dari mesin bubut, kelengkapannya, dan juga beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan pada proses pembubutan. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga teman-teman bisa belajar dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa dan semangat belajar!